Selamat berjumpa lagi dengan saya dengan mata kuliah Hukum Konstitusi. Kali ini akan membahas soal Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan polemik negatif legislator dan positif legislator. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kecenderungan abad 20 yang muncul di negara-negara yang biasanya dulunya otoriter kemudian ke demokrasi. Menurut pakar terkenal yang bernama Ruti G. Tito, dia mengatakan ada 3 alasan kenapa Mahkamah Konstitusi terbentuk. Yang pertama adalah menjadi forum baru menandai masa perubahan dari politik otoriter ke demokrasi. Kemudian yang kedua merupakan akses dari peradilan untuk masyarakat berpartisipasi. Dan yang ketiga adalah memberikan mandat eksplisit ya bahwa untuk dalam konteks tinjauan yudisial kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi ada lembaga yang mengimbangi sisi politiknya. Nah, selama ini putusan Mahkamah Konstitusi itu biasanya yang terkenal di berbagai negara itu namanya negatif legislator. Apa itu negatif legislator? Negatif legislator itu adalah Mahkamah Konstitusi membatalkan norma. Ya, jadi norma yang dibuat oleh parlemen dalam bentuk undang-undang lalu dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, itu namanya negatif legislator. Tapi kemudian terjadi perkembangan bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi juga membuat terobosan ya, dari mulai zaman Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu Prof. Jimli, itu dengan yang namanya positif legislator. Apa itu positif legislator? Yaitu MK melampaui kewenangannya sebenarnya, tidak hanya membatalkan norma, tapi juga bisa membuat norma baru di dalam putusannya ya. Cirinya adalah biasanya MK membuat penafsiran atau pemaknaan berupa putusan konstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat. Jadi kalau ada putusan konstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat, itu tandanya Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi dari positif legislator. Cuman dalam kenyataannya ya, dalam dinamikanya putusan positif legislator ini sangat besar kontroversinya. Sehingga kemudian di dalam perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang nomor pengganti nomor undang-undang nomor 24 tahun 2003. Maaf, maksud saya bukan pengganti, tapi pengubah ya. Dulunya kan undang-undang pertama itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diubah ya oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 2003. Nah, pada perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu pada pasal 57 ayat 2A ya, itu ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat satu amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ya, kemudian yang kedua, perintah kepada pembuat undang-undang, dan yang ketiga ini, rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jelas bahwa putusan MK dilarang ya membuat positif legislator ya. Dia hanya boleh membatalkan undang-undang ya. Karena ada rumusan tadi, tidak boleh membuat rumusan norma pengganti norma dari undang-undang. Namun dalam faktanya pasal 57 ayat 2A ya tadi ya dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 ternyata sudah diuji MK ya dengan putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 Romawi garis miring tahun 2011 yang membatalkan soal MK dibatasi untuk tidak membuat norma. Jadi sekarang akhirnya MK kembali lagi punya kekuasaannya untuk membatalkan, untuk membuat norma baru maksudnya ya. Menurut saya ini memang dilematis ya. Artinya MK sendiri kalau kita lihat dari kajian dan pertimbangannya, kenapa muncul positif legislator itu karena semangatnya itu memberikan suatu keadilan substansial, tidak hanya keadilan prosedural. Kita tahu kalau memutuskan bahwa suatu norma dibatalkan, kemudian pasti butuh waktu untuk melakukan perubahan undang-undang. Namun itu agak lebih mudah ya karena cuma membatalkan pasal-pasal tertentu. Tapi kerap kali terjadi kekosongan hukum yang kemudian MK harus isi, karena kalau menurut proses legislasi lama waktunya ya. Dan seperti ada adagium di dalam filosofi yang mengatakan, filsafat hukum ya, bahwa keadilan yang diberikan terlambat itu sama dengan ketidakadilan.
Maka MK melakukan terobosan yang namanya positif legislator, yaitu membuat norma baru yang berarti konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Artinya konstitusional bersyarat itu adalah suatu pasal ditafsirkan, dianggap sah, dianggap sesuai dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tafsirnya apa yang dibunyikan di dalam putusan MK tersebut. Jadi MK mencoba mengarahkan untuk itu. Nah, ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terima kasih. Begitu saja kuliah untuk awal ini, dan kita nanti tatap maya akan kita lebih dalami lagi. Terima kasih.